Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safika Sabia. Saya dari kelas 11 Keperawatan SMK Kesehatan 1 Sukra. Di sini saya akan memenuhi tugas KDTK tentang pemberian makan dan minum per oral. Saksikan ya videonya, jangan lupa like and subscribe. Pemberian makan dan minum per oral. Semua sel tubuh membutuhkan makanan yang cukup. Makanan merupakan kebutuhan pokok untuk hidup dan beberapa zat makanan penting sekali untuk kesehatan. Bila makanan tidak mengandung zat gizi yang dibutuhkan sel tubuh, kelancaran kerja fisiologis akan terganggu. Sistem yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi adalah sistem pencernaan yang terdiri atas saluran pencernaan dan organ aksesoris. Saluran pencernaan dimulai dari mulut sampai usus halus bagian distal, sedangkan organ aksesoris terdiri atas hati, kantong empedu, dan pankreas. Fungsi saluran pencernaan yaitu adalah memindahkan zat nutrisi, air, dan garam yang berasal dari zat makanan untuk didistribusikan ke sel-sel melalui sistem sirkulasi. Organ yang termasuk dalam saluran pencernaan adalah 1. Mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air pada manusia. Kedua adalah faring, adalah bagian tubuh yang terletak di antara rongga mulut dan pembuluh tenggorokan. Yang ketiga adalah esofagus, adalah saluran pencernaan antara tekak dan lambung. Yang keempat adalah lambung, adalah bagian saluran makanan yang berbentuk seperti kantong dan berfungsi sebagai tempat penampungan, pelarutan, dan pencernaan makanan. Dan yang kelima adalah usus, adalah alat pencernaan makanan di dalam perut manusia dan menyerap zat-zat makanan ke dalam tubuh. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan, yaitu 1. Gigi. Di dalam gigi terdapat mahkota gigi dilapisi oleh email dan di dalamnya terdapat dentin. Yang kedua adalah lidah, berfungsi untuk membantu mengunyah makanan, yakni dalam hal membolak-balikan makanan dalam rongga mulut. Ketiga adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan saliva. Yang keempat adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dan terpenting dalam tubuh. Yang kelima adalah kantung empedu. Fungsi penting kantung empedu adalah membantu pencernaan dan penyerapan lemak, berperan dalam membuang limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Yang keenam adalah pankreas. Pankreas merupakan kelenjar yang bersifat endokrin dan eksokrin. Zat gizi adalah senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal. Senyawa yang digunakan langsung untuk produksi energi yang membantu dalam metabolisme, untuk membangun struktur tubuh, atau untuk membantu dalam sel tertentu. Gizi juga dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah berdasarkan fungsi. Zat gizi tersebut memiliki berbagai fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah zat gizi sebagai sumber energi, yaitu bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan proses metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua adalah zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh, yaitu sebagai pembentukan sel-sel pada jaringan tubuh manusia. Berdasarkan jumlah, yang pertama adalah zat gizi makro. Zat gizi makro yang dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Yang kedua adalah zat gizi mikro, adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit tapi ada dalam makanan. Tiga adalah zat gizi sebagai pengatur. Zat gizi untuk mengatur berlangsungnya metabolisme di dalam tubuh. Macam-macam diet. Yang pertama adalah diet rendah kalori, rendah karbohidrat. Yang kedua, diet rendah kalori, tinggi protein. Yang ketiga, diet rendah kalori, rendah lemak. Yang keempat, diet rendah kalori, tinggi lemak dan protein. Yang kelima, food combining. Gangguan atau masalah yang berhubungan dengan nutrisi. Yang pertama adalah obesitas, yaitu merupakan peningkatan berat badan yang berlebihan dari 20% batas normal berat badan seseorang. Setiap orang memerlukan sejumlah lemak tubuh untuk menyimpan energi sebagai penyekat panas, penyerap guncangan dan fungsi lainnya. Yang kedua adalah malnutrisi, merupakan masalah yang berhubungan dengan kekurangan gizi pada tingkat seluruh atau dapat dilakukan sebagai masalah asupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh.
Faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi adalah satu, pengetahuan. Rendahnya pengetahuan tentang manfaat makanan bergizi dapat mempengaruhi pola konsumsi makan. Dua adalah prasangka. Prasangka buruk terhadap beberapa jenis bahan makanan yang menilai gizi tinggi dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Tiga adalah kebiasaan. Adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu dapat juga mempengaruhi status gizi. Empat adalah kesukaan. Kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan dapat mengakibatkan kurangnya variasi makanan, sehingga tubuh tidak memperoleh zat gizi yang dibutuhkan secara cukup. Kelima adalah ekonomi. Status ekonomi dapat mempengaruhi perubahan status gizi. Penyediaan makanan yang bergizi membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga perubahan status gizi dipengaruhi oleh status ekonomi. Tindakan untuk mengatasi masalah nutrisi. Yang pertama adalah menstimulasi nafsu makan. Yang kedua adalah terapi diet dalam manajemen penyakit. Yang ketiga adalah pemberian nutrisi melalui oral. Yang keempat adalah pemberian nutrisi melalui enteral. Yang kelima adalah pemberian nutrisi melalui parenteral. Menghidangkan dan membantu memberikan makanan dan minuman. Pemberian makanan dan minuman pada pasien secara langsung melalui mulut dan menghidangkan makanan serta minuman kepada pasien sesuai daftar makanan atau diet pasien. Tujuannya yaitu 1. Menghidangkan makanan dan minuman kepada pasien tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan atau dietnya. Yang kedua, membantu membangkitkan selera makan. Indikasi. Yang pertama, pasien yang dapat makan sendiri. Yang kedua, pasien yang tidak dapat makan sendiri. Prosedur menghidangkan makanan dan minuman kepada pasien yang dapat makan sendiri. Yang pertama adalah persiapkan alat. Peralatan makanan yaitu piring, sendok, garpu, gelas minum, serbet, mangkuk berisi sayur, dan tisu. Makanan dan minuman disiapkan dan dibawa ke tempat pasien. Lingkungan di sekitar pasien dirapikan. Yang kedua, pasien yang dapat duduk, yaitu beritahu pasien, bantu pasien untuk duduk di tempat tidur atau kursi, berikan serbet kepada pasien sebagai alas di bawah dagu pasien, hidungkan. Prosedur memberikan makanan dan minuman kepada pasien yang tidak dapat makan dan minum sendiri. Yang pertama adalah beritahu pasien. Yang kedua adalah atur kepala pasien dengan posisi kepala lebih tinggi dari badan. Yang ketiga adalah bentangkan serbet di bawah dagu pasien. Yang keempat, ingatkan pasien untuk berdoa sebelum makan. Yang kelima, tawari pasien minum. Yang keenam, beritahu pasien jika makanan panas atau dingin. Yang ketujuh, suapkan makanan sedikit demi sedikit. Yang kedelapan, setelah selesai makan, beri pasien minum, dilanjutkan dengan memberikan obat jika ada. Yang kesembilan, bersihkan mulut pasien dengan tisu. Yang kesepuluh, bereskan peralatan dan kembali ke tempat semula.